Pemantulan dan penyerapan bunyi. Muatan IPA, tema 1, kelas 4, SDIT Al-Ihsan, Colomadu, Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, luruskan niat kita bahwa kita belajar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi. 1. Kain wol. 2. Spons. 3. Kertas. 4. Kain. 5. Busa. 6. Karpet. 7. Karet. 8. Goni. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding dan di langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya kasar. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi seperti kayu, kaca, dinding, batu, logam, bisa berjenis aluminium, besi, baja, seng, dan lain sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gema. Macam bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, 1. Suara di kamar mandi terdengar lebih keras. 2. Bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi sekitar 10 sampai dengan 25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio radio, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung atau kerdam, pada dinding gedung dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan yang mampu meredam bunyi disebut bahan akustik. Misalnya, kain wol,
kapas, karton, gabus, busa, dan karet. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ketika bunyi asli itu yang kita dengar adalah al-ihsan, maka bunyi pantul gaung ketika kita mengucapkan al, bunyi pantul belum terdengar. Tetapi ketika kita mengucapkan ih, bunyi pantul gaung terdengar al. Kemudian ketika kita mengucapkan san, bunyi pantul gaung terdengar ih. Dan ketika selesai mengatakan san, maka terdengarlah bunyi san. Atau cara mudahnya teman-teman dengarkan baik-baik ya. Ini contoh bunyi pantul gaung. Al, ih, san, al, ih, san, al, ih, san. Macam bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul yang terdengar lebih jelas setelah bunyi asli atau disebut gema. Gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua-gua, lembah-lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, kedalaman gua, ataupun kedalaman laut. Perhatikan baik-baik. Ketika bunyi asli itu terdengar al-ihsan, maka bunyi pantul gema terdengar setelah bunyi asli selesai. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Al-ihsan, 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 al-ihsan. Setelah ini, tugas Ananda mengerjakan buku paket tema 1, muatan IPA, halaman 97 sampai dengan 99 di buku paket tema 1. Dikerjakan dengan baik ya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke orang tua ataupun ke ustadzah. Cukup sekian, kita baca hamdalah bersama-sama. Ustadzah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.